Oke, puji Tuhan, bersyukur bahwa kalau karena kebaikan Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita belajar firman Tuhan secara sederhana melalui fasilitas Zoom, dan kiranya hal yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi semua kita. Minggu lalu, entah mengapa, mungkin ada pihak lain yang tidak suka dengan pembelajaran firman Tuhan, sehingga listrik tiba-tiba mati dan lama waktu itu nyala. Saya merasa ada sesuatu yang beda, karena pembelajaran kita adalah suatu hal yang eh, agak beda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita mulai dulu dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa, baik Niko maupun Eva. Tuhan, kami bawa kepadamu untuk pertemuan pada siang hari ini. Untuk kami belajar firman Tuhan melalui fasilitas Zoom ini, Tuhan. Kami serahkan Kau yang menyertai untuk jalannya Zoom ini dari awal sampai selesai. Kau yang beracara melalui kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari boleh masuk pada kami dengan tepat dan tidak ada halangan. Juga untuk jaringan yang ada, semua boleh terjadi dengan aman, tidak ada masalah. Listrik pun juga lancar sampai kami selesai Tuhan untuk komsel pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa ini adalah sesi yang agak berat karena pelajaran ini berat dibanding yang sebelumnya bahkan mungkin yang sesudah ini. Karena apa? Ini menyangkut pergaulan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Saya pelan-pelan menyampaikan ini, mudah-mudahan bisa kita pahami. Karena ternyata hukum Taurat itu bukan cuma sekedar hukum yang harus dijalani, larangan-larangan yang harus dihindari. Tapi ternyata adalah bahwa ada kehidupan kita di dalamnya yang berlaku sampai hari ini. Kelihatan, Niko, yang saya sharingkan ini PDF? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ya. Oke, kita ulangi lagi, karena waktu itu juga masih awal-awal. Dengan judul Jangan Berzina. Ini masuk hukum Taurat yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Nah, berzina ini kata-kata bahasa Indonesia yang lama. Sekarang mungkin sudah jarang dipakai kata berzina atau perzinahan. Sangat jarang sekali. Dan kita lebih mudah mendengar kata-kata yang selingkuh atau apa. Tapi berzina ini adalah tegas. Nah, Tuhan sampaikan jangan berzina. Ini hukum Taurat yang ketujuh. Apa itu berzina? Berzina yaitu di sini saya beri pengertian, saya mendapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu apa? Mudah sekali. Kegiatan seks yang melibatkan pasangan lelaki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Ya, kegiatan seks itu adalah hubungan suami istri. Tapi ternyata sudah dilakukan sebelum seseorang terikat pernikahan. Itu adalah perzinahan. Itu dilarang di hadapan Tuhan. Itu sesuatu hal yang keji, sesuatu hal yang tidak boleh. Perzinahan sangat ditentang oleh Tuhan. Tidak layak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sekali lagi berzina itu apa? Kegiatan seksual. Melibatkan pasangan lelaki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Dan kita sering menjumpai peristiwa-peristiwa ini, sekarang ini banyak berita di media sosial, bahkan mungkin di TikTok dan sebagainya, cowok cewek melakukan hubungan yang seakan-akan biasa kegiatan seksual. Tapi ya, kalau itu belum masuk pernikahan, itu perzinahan. Apa pembelajaran hukum Taurat ketujuh ini bagi hidup kita? Bahwa yang pertama, hati-hati dengan dosa percabulan. Waktu itu kita masih sampai di sini ya. Minta tolong Nelva, bacakan 1 Korintus 6 1 ayat. Korintus 6, 18 sampai 19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, firman Tuhan ini dengan tegas, dia bukan memberi obat. Jadi kalau ada hal yang lain itu seperti obat, tapi
untuk bagian ini firman Tuhan bukan memberi obat. Obat itu apa? Kalau orang mengalami sesuatu, ada obatnya. Kamu berbuat ini, ada antisipasinya. Tapi firman Tuhan dituliskan, jauhkanlah. Jadi bukan lagi obat, tapi kamu jangan melakukan itu. Merupakan larangan untuk kita menjauhi. Kata jauhilah artinya kita diminta untuk menghindari dan jangan dekat-dekat. Di firman Tuhan tidak mengajarkan untuk mengatasi atau mengantisipasi dosa percabulan. Mengatasi itu gimana? Dituliskan misalkan, kalau kamu hamil duluan, nah, tidak. Kalau kamu sudah berbuat duluan, tidak. Firman Tuhan dengan tegas, jauhkanlah dia, hindari, dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan untuk kita menjauhi, menghindari, dan tidak mendekati segala sesuatu yang berkaitan dengan percabulan atau perzinahan apapun. Kita tahu kisah tentang Yusuf, dia ketika diajak untuk berbuat hubungan yang salah dengan istri Potifar, yang dia lakukan apa? Dia menghindari, dia menjauhi. Walaupun itu membuat dia akhirnya difitnah dan sebagainya. Mengapa menghindari? Firman Tuhan mengatakan kalau orang sudah terikat dengan dosa percabulan, akan susah untuk lepas seumur hidup. Susah. Memang bisa dia mengalami kemenangan, tapi ketika dia sedang sendiri, kadang-kadang ada pikiran itu keluar. Seorang yang sudah bertobat sekalipun, dia memang sudah mengalami kemenangan, tapi pikiran itu kadang-kadang timbul sendiri. Kenapa kok bisa demikian? Karena firman Tuhan berkata, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri itu dilakukan di dalam diri. Jadi susah untuk berlepas begitu saja. Kalau orang dulunya narkoba jadi tidak narkoba masih bisa. Dulunya mencuri jadi tidak mencuri. Tapi kalau berbuat percabulan atau perzinahan, hubungan seksual sebelum mereka, itu akan mempengaruhi dia sumber. Kadang-kadang ada di pikiran dia. Jadi hal ini dia harus berperang melawan pikiran itu. Pencabulan atau perzinahan bisa masuk melalui apa? Bacaan. Kadang-kadang ada bacaan yang membuat kita terangsang. Tayangan, baik di video ataupun di televisi. Dan lagu, ada lagu yang mengarah pada situasi percabulan. Ada lagu yang berkata, tak dipeluk, dicium, dan sebagainya. Hati-hati. Ketika seseorang sudah kelolosan melakukan perbuatan cabul, susah untuk melepaskan diri. Jadi, ini kalian sudah remaja, maka saya sampaikan ini dengan terbuka, secara terang-terangan, supaya kalian tahunya dari firman Tuhan, tidak mendapatkan pengertian dari hal yang lain. Nah ini saya beri contoh orang yang sudah berjumlah, misalkan punya pacar, dia akan ketagihan dan ingin mengulanginya. Sudah putus dengan pacarnya ini, jadian dengan orang yang lain, dia akan cenderung ingin melakukan. Apalagi kalau sudah melakukan perbuatan aktivitas seksual. Sudah dengan yang ini putus, ketika dia punya pacar yang baru, cenderung untuk ingin mengulangi. Jadi, masa sekolah bukan berarti masa untuk berpacaran. Jangan mudah melakukan aktivitas fisik seperti pelukan, ciuman, atau hal yang berlebihan dengan lawan jenis. Tidak peduli alasan apapun. Misalkan lu, aku ini sayang kamu, sampai mati aku mencintai. Jangan cepat-cepat memberikan tubuhmu untuk pasangan. Sampai menikah. Hal kedua, mengapa kita harus menjauhi percabulan? Tubuh kita ini adalah baik bagus. Kita harus jaga tubuh ini dengan benar. Jangan sampai sempurna. Oke, dari poin satu ini, apa dari ditanyakan. Pernah enggak di sekolah? Saya tahu kalian masih kelas 10, tapi namanya anak SMA kelas 10. Banyak juga yang sudah mulai eh, terinspirasi, terpengaruh oleh situasi-situasi yang membaik. Pernah enggak, Niko, kamu melihat di sekolah ada anak yang sudah pacaran, tapi juga sudah mulai kemana-mana, yang dia lakukan sudah mulai keterlaluan, berlebihan. Kalau pacaran banyak sih Pak, cuma kalau itu belum lihat. Elva mungkin pernah melihat? Kalau yang lebih sampai kayak itu sih belum pernah buat, tapi kalau yang pacaran sih banyak. Pacarannya, masa cuma ngobrol-ngobrol, apa mocok-mocok juga. Di sekolah tempat saya mengajar,
yang lalu ini eh, sekolah Kristen. Tapi ya gitu, ada yang mojok-mojok tuh dengan pasangannya. Oke, jadi ya mungkin karena di situasi-situasi sekolah, pacaran-pacaran itu mungkin masih mereka malu-malu menjaga diri. Tapi tanpa kita ketahui bisa jadi ada yang terlalu berlebihan. Tuh. Oke, jadi ini yang pertama, hati-hati dengan dosa percabulan mengarah pada zina. Kemudian yang kedua, pembelajaran dari jangan berzina itu apa? Jangan mengikuti pola pikir dunia. Kita tolong Niko, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan di kalimat pertama disampaikan, jangan kamu menjadi serupa dengan kata serupa itu artinya sama, sejenis, atau mempunyai tingkah laku yang tidak jauh beda. Jangan kamu menjadi sama dengan dunia. Orang-orang dunia mengajarkan untuk kita hidup sembarangan, hidup bergaul secara bebas, dan hidup semau kita sendiri. Tapi standar kita ini apa? Firman Tuhan itu yang kita ikuti. Orang dunia atau orang di luar Kristus mengajarkan, gak apa-apa nggak perawan atau nggak berjaga, itu nggak penting. Masih muda, buat apa? Sudah nggak penting zaman milenial ini menjaga keperawanan, itu buat apa? Itu kan sering kali terjadi. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjaga kesucian sampai di hari pernikahan. Jaga diri kalau satu kali niku atau nerpa sudah punya pacar. Jangan sembarangan pergi. Meskipun nanti sudah apa enggak Pak, saya mau pacarannya setelah lulus SMA. Tetap jaga diri. Bukan hanya ketika sekolah, jaga diri. Jangan sampai hamil sebelum menikah. Saya ketika SMA punya teman-teman yang kalau dia pacaran itu pacarnya dari kelas lain. Kalau jam istirahat mesti datang ke kelas. Dan kelas itu mesti sepi. Teman-teman yang satu kelas mungkin memberi kesempatan mereka berdua. Jadi di dalam ini mereka berdua. Dan saya yang nggak tahu apa-apa, saya tiba-tiba masuk melihat mereka ya berbuat berlebihan. Ada mereka dan mereka sampai pelukan ciuman. Ya dua orang ini aja. Dan parahnya yang satu adalah yang cewek ini ada anak Tuhan, dia Kristen. Yang cowok dia di luar Kristen. Ya mereka merasa nggak apa-apa namanya anak muda itu ya begini kalau pacaran. Itu kata dunia, tapi firman Tuhan tidak sedemikian. Bahkan juga saya sering mendapati anak-anak persekutuan doa yang saya ingat akhirnya hamil sebelum menikah. Sudah hamil, susah untuk menyelesaikan karena cowoknya di luar Kristen. Lalu bagaimana? Kalau dia tidak pindah agama, tidak dinikahi. Tapi kalau dia menikah, dia harus pindah agama. Itu bagaimana? Kan susah menyelesaikan. Jangan sampai hamil sebelum menikah. Tapi juga bukan berarti boleh melakukannya. Pokoknya tidak hamil, tidak. Saya sampaikan, pernikahan tidak menyelesaikan masalah. Hati-hati. Yang menyelesaikan apa? Pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan akan menderita. Belakangan ini, kalau kalian pernah tahu di media online, ada di Banyuwangi, seorang perempuan, dia melihat, ketika melihat sunset matahari terbenam di pantai, terus tidak lama dia diperkosa oleh dua orang. Perkosa, dibawa kemudian dibawa lagi ke tempat yang sepi, diperkosa lagi sampai nggak berdaya sampai sakit. Kemudian yang dua orang yang memperkosa ditangkap oleh polisi. Berapa hari kemudian ada berita bahwa salah satu pelaku menyampaikan kepada keluarganya bahwa minta tolong untuk kasus ini dicabut. Tapi dia berjanji tanggung jawab mau menikahi anak yang perempuan itu umur 17, yang laki-laki umur 19 tahun. Itu terjadi di Banyuwangi ya 2 minggu yang lalu lah, atau 3 minggu yang lalu, masih baru-baru. Kalau menurut kalian, bagaimana dengan situasi ini? Ini sudah mau menikahi, dia mau bertanggung jawab, dia loh yang memperkosa. Saya salah satu di antaranya. Saya mau menikahi.
Kalau menurut Nelva bagaimana situasi seperti itu? Kira-kira disetujui atau tidak? Walaupun memang ini urusan keluarga mereka, tapi kalau menurut kalau kita pikirkan, kalau kita diskusikan, cowok yang memperkosa Hmm, ini berjanji mau. Menurutmu, kira-kira kalau ya gini berlanjut atau tidak? enggak sih. Kenapa? Susah ya. Kalau menurut Niko bagaimana? Dilanjutkan Apa atau? Pak? Hah? Lanjut apa ya Pak? Maksudnya dilanjutkan untuk dinikahi atau tidak? Keluarga ini sebaiknya menyetujui pernikahan atau tidak? Jadi yang cowok ini memperkosa. Hmm, Paksa bakalan terpaksa berlanjut nggak sih, Pak? Ya, kalau berlanjut akan terpaksa. emang hamil Pak? Ya, memang belum sampai hamil, tapi kan berita itu sudah menyebar dan keluarga menganggap bahwa ini aib, sudah menyebar ke secara umum, media sosial sudah banyak media online. Dan yang cowok ini kan ditangkap polisi, tapi supaya dia mengajukan penawaran, tolong saya jangan diteruskan kasus ini, tapi saya akan menikahi dia. Bagaimana? Kalau saya sih enggak. Ya, tepat sekali. Meskipun ada janji mau melanjutkan pernikahan, lebih baik tidak. Karena apa? Pernikahannya akan menderita. Pernikahan tidak menyelesaikan masalah, hanya akan menambah penderitaan. Ya, kenapa? Ya, karena ketika menikah nanti akan tambah parah. Ada KDRT. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Atau tiba-tiba sudah nikah kemudian diceraikan. Jadi hati-hati jangan bertindak dalam mengambil keputusan. Itu tadi prinsip dunia itu apa? Nggak apa-apa, nggak perawan, nggak berjaga, tidak apa. Nggak penting. Jadi ya pacaran sembarangan. Terus prinsip dunia yang lain apa? Orang dunia mengatakan tidak apa-apa pacaran atau hubungan dengan yang gak seiman. Semua agama sama saja. Toh baik, hati. Jangan sembarangan bergaul. Firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kalau di jalan itu terasa berat. Kita bisa mungkin melihat di YouTube, di TikTok, atau di Instagram, artis yang tidak seiman, mereka merasa bahagia-bahagia saja. Tapi saya yakin di dalam hatinya sini kan nggak sejalan, nggak sejahtera. Yang satu ingin begini, yang satu begitu, yang satu Natalan, yang satu enggak. Ketika dijalani akan terasa berat. Tidak mudah seperti yang dipikirkan. Yang satu ikut ajaran Tuhan Yesus, yang lain ajarannya tidak jelas. Karena itu, jangan sembarangan hanya karena orang itu baik. Biasanya kita itu kalau cari pasangan kan ujung-ujungnya misalnya dia baik. Jadi, gak seiman gak apa-apa. Jangan. Kalau bisa jangan sembarangan pacaran. Tujuan pacaran itu menuju pernikahan. Nah, terus berapa lama pacaran? Sebaiknya antara 2 sampai 5 tahun. Di atas itu ya bahaya. Jadi, harus jelas kalau saya melakukan hubungan ini tujuannya kemana? Berapa lama? Poin yang kedua adalah jangan mengikuti pola pikir dunia yang tidak menganggap penting kekudusan kesucian atau hubungan tidak seiman. Yang ketiga, hati-hati dengan pikiran kita. Nggak tolong, Nelva, Matius 5, Matius 5 ayat 7. 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, bukan berarti tidak boleh memandang lawan jenis. Bukan berarti Niko nggak boleh memandang cewek, teman perempuan yang ada di kelas atau Nelva tidak boleh memandang. Yang sebaliknya, kita melawan jenis. Firman Tuhan ini sebenarnya, kalau di Alkitab yang sekarang ini, yang kalian baca itu, ada kata yang kurang tegas. Apa itu? Sebenarnya ada kalimat yang berkata seperti ini di terjemahan yang lain.
Aku berkata kepadamu, jika ada orang yang memandang perempuan dengan pikiran penuh hawa nafsu. Jadi ada kata penuh hawa nafsu. Itu di terjemahan yang lain ada, tapi terjemahan ini tidak dimasukkan. Kalau sudah mandang dengan hawa nafsu, orang itu sudah berbuat zina dengan perempuan itu dalam pikiran. Misalkan Diko lihat cewek, cantik ya. Tapi itu saja tidak apa-apa. Tapi ketika terus direnungkan jadi memandang dengan hawa nafsu. Kalau saya seperti seandainya saya dengan dia seperti ini, nah itu jadi dianggap berzina. Padahal masih dalam pikiran. Teman-teman dengan jelas mengatakan memandang orang lain perempuan dengan hawa nafsu kita sudah berzina. Tapi ayat ini bukan hanya untuk laki-laki pada perempuan. Mengapa? Karena saat itu eh, laki-laki yang diatur secara khusus karena memang tradisi Yahudi. Lebih banyak memberi perlakuan khusus pada laki-laki. Contohnya Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Yang dihitung itu 5.000 orang hanya laki-laki. Padahal masih ada perempuan dan anak. Artinya secara makna rohani ayat ini juga berlaku bagi perempuan terhadap laki-laki. Kalau perempuan memandang laki-laki dengan hawa nafsu, itu sudah berzina. Hati-hati dengan mata kita. Dari mata biasanya timbul kepikiran. Nah, orang-orang yang memperkosa itu kan dia melihat sesuatu di tayangan di YouTube atau memandang perempuan atau ini yang memperkosa. Yang perkosa kan biasanya laki-laki pada perempuan. Kemudian dipikirkan dan timbul tindakan. Nah, kita yang sudah remaja, kami sudah remaja, hati-hati dengan perilaku onani atau masturbasi yang seringkali terjadi pada usia-usia remaja. Usahakan pikiran kita bersih, murni, dan mengarah pada dosa. Kalau timbul di sini pikiran-pikiran yang kotor, wajar masih remaja, tapi segera dialihkan. Segera bangun dari tidur atau melakukan yang. Lalu bagaimana sikap kita ketika sudah lihat lawan jenis? Jangan lama-lama, jangan terus-menerus dipikirkan. Eva juga nggak boleh lihat cowok terlalu lama. Alihkan pandangan mata kita pada sesuatu yang buat pikiran kita tetap bersih sesuai dengan kebenaran. Elva, pernah nggak kamu lihat cowok gitu tertarik? Pasti ya, pernah ya. Pasti pernah, Pak. Diko juga pernah lihat cewek, wah, tertarik. Pernah Pak, pernah. Pernah banget ya. Teman sekelas atau adik kelas, nah itu rahasia ya. Kan udah lama-lama Ya, itu wajar, di beda tapi kelas. itu beda kelas malah. Saya itu berusaha nutupi, kamu sebutkan juga. Ya, tidak apa-apa, itu wajar. Ketika masa-masa usia SMA ya, bahkan SMP pun juga mungkin sudah tumbuh perasaan-perasaan. Tapi kan bagaimana kita bisa mengendalikan. Justru ini tidak wajar kalau di usia kalian ketika melihat lawan jenis, Niko lihat teman yang perempuan, Elva lihat teman cowok tidak tertarik itu tidak wajar. Tapi kan bagaimana kita bisa dari pikiran kita. Oke, karena ternyata pikiran ini sama saja dihitung dengan berbuat itu yang buat saya. Meskipun hanya di pikiran sudah dikatakan oh, kamu sudah berzina, berarti kan dianggap sama dengan. Poin yang terakhir, nah, tadi kan perzinahan secara fisik. Kita tolong, Niko, Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Iya, di poin yang ini saya sampaikan bahwa berzina secara rohani artinya meninggalkan Tuhan. Berzina juga bisa secara rohani. Apa itu? Yaitu ketika kita meninggalkan Tuhan. Maka itu sama saja dia berzina secara rohani. Mulai berpaling dari Tuhan menuju pada kekuatan lain. Kalau seseorang mencari pertolongan pada Allah lain, pada dukun, kekuatan gaib, manusia lain, atau kekuatan diri sendiri, dia sedang masuk kategori perzinahan rohani. Dan banyak orang-orang di zaman modern ini masih suka mencari kekayaan dari pihak lain, cari pesugihan, dan sebagainya. Itu adalah perzinahan secara rohani. Mencari alternatif. Mungkin kalau Tuhan Yesus nggak bisa menolong, nggak bisa membuat cepat kaya, saya tak cari. Saya akan cari pertolongan lain. Itu salah. Berzina secara rohani juga bisa dilihat dari cara hidup kita yang salah. Semau sendiri. Kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Malas baca firman Tuhan. Tidak lagi bertekun dalam doa. Ternyata
kita masuk dalam kategori perzinahan. Pesan saya, jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan, sebab dialah Tuhan yang mengerti dan menjaga langkah hidup kita. Dia Tuhan dari yang awal sampai akhir. Hati-hati dengan hal yang mengarah pada percabulan atau perzinahan, baik melalui tayangan TV, media sosial, maupun bacaan. Sekarang ini kan dunia ada di genggaman kita. Melalui HP, Android, kita bisa melihat segala sesuatunya. Aksesnya tak terbatas. Dulu di zaman saya kalau mau lihat bacaan yang sifatnya porno, itu lewat buku stensilan. Dan itu nggak mudah orang dijual di tempat-tempat gelap. Kalau orang nggak berniat mencari, ya nggak dapat. Atau video-video itu yang didapat dengan sembunyi-sembunyi. Dan sekarang sudah ada YouTube, ada TikTok, ada video Facebook, dan sebagainya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Sebab kalau kita memasukkan sampah dalam pikiran kita, maka yang keluar adalah tindakan yang kotor. Oke, kita sharing terakhir. Menurut Niko dan Eva, bagaimana menurut kalian dengan anak-anak muda, orang lain, yang mereka berpacaran melanggar batas atau berlebihan? Itu apakah wajar atau tanda sayang atau bagaimana kalian? Nelva, bisa diskusi kita? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan pacaran yang udah berlebihan, kayak misalkan peluk-pelukan atau bahkan sampai cium pegang sana sini sih, itu udah nggak wajar sih Pak. Udah melanggar firman Tuhan banget. Ya, sudah tidak wajar. Meskipun seringkali mereka merasa bahwa saling memiliki kemudian bebas itu. Nah, kalau menurut Niko, ada pendapat? Kalau untuk menurut saya sih udah nggak jelas sih, terus sudah menjelekkan nama dia, nama pacaran, nama keluarga dia juga, nama keluarga pacaran, terus nama apa, nama baik sekolah, pokoknya udah rusak banget dah, Ya, udah nggak wajar. oke. Karena dengan berbuat yang demikian, itu kan benar bisa merusak nama baik sekolah. Kalau ketahuan apalagi masih pakai seragam sekolah atau mana. Karena seringkali kasus yang terjadi eh, karena berlebihan, akhirnya hamil, terus tidak siap menikah, yang perempuan dibunuh, dimasukkan ke karung, ke koper, atau kemanapun, dibuang ke sungai, ke rumput, dan seterusnya. Mendengar kasus enggak yang baru-baru ini ada perempuan dimasukkan koper terus dibuang? Di mana? Bekasi ya? Oh iya, pernah Ya, yang kemarin di ya, masih minggu lalu kalau tidak salah. Itu kan mengerikan sekali karena melakukan hubungan terlarang walaupun mereka sudah dewasa. Jadi hati-hati dalam menjaga diri, hiduplah dalam kekudusan, jangan hanya karena merasa sayang, terbuai oleh situasi, kemudian berbuat yang salah. Nah, pasangan, ingat, berikan yang terbaik itu untuk untuk suamimu dan istrimu. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Saya yang berdoa untuk Niko dan Eva. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa anak-anakmu Niko dan Elva bertumbuh sebagai seorang remaja yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mempertahankan kekudusan, tidak mengikuti pola pikir dunia, dan tidak mudah jatuh bangun dalam dosa. Kalau satu kali mereka, Tuhan izinkan punya pasangan Tuhan, pacar atau kekasih ketika saatnya nanti, mungkin ketika sudah lulus SMA, ketika bekerja atau apapun, hamba berdoa mereka bisa menjaga diri. Tidak sembarangan memberi hidup mereka, diri mereka untuk hal yang salah. Sampai mereka bisa menjaga dalam pernikahan yang kudus nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Niko dan Elva dalam studi mereka di minggu-minggu ini dan di hari-hari ke depan. Memberkati dalam kebutuhan yang diperlukan juga untuk kemampuan menerima pelajaran yang baik. Kami akan mengakhiri pertemuan siang hari di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Elva. Sampai jumpa di depan. Terima Terima kasih Pak. kasih.